semuanya. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa ada tanah yang warnanya hitam pekat, ada yang merah bata, dan ada yang berpasir? Semua itu memiliki nama dan ciri khas tersendiri. Simak penjelasan berikut mengenai berbagai macam jenis tanah yang ada di Indonesia. Lalu, kenapa sih kita perlu mempelajari tentang tanah? Tanah merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan di bumi, karena hampir semua makhluk hidup bergantung padanya. Tumbuhan membutuhkan tanah sebagai tempat tumbuh sekaligus sumber air dan unsur hara. Hewan memperoleh makanan dari tumbuhan yang hidup di tanah, sedangkan manusia memanfaatkan tanah untuk bercocok tanam, membangun tempat tinggal serta berbagai aktivitas lainnya. Tanah juga berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan, misalnya menyerap air hujan, menyimpan cadangan air tanah, menjadi tempat daur ulang bahan organik, hingga menjadi habitat bagi mikroorganisme. Secara umum, tanah adalah lapisan permukaan bumi yang terbentuk dari hasil pelapukan batuan serta sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Proses pembentukannya berlangsung melalui jangka waktu yang sangat lama, bahkan bisa mencapai ratusan hingga ribuan tahun. Tanah memiliki peran penting bagi kehidupan karena menjadi media tumbuh bagi tumbuhan, penyedia unsur hara, dan penopang berbagai aktivitas manusia. Secara garis besar, tanah tersusun atas komponen mineral, bahan organik, air, dan udara. Perbandingan keempat komponen ini berbeda-beda pada setiap jenis tanah, sehingga menghasilkan sifat fisik dan kesuburan yang beragam. Berdasarkan tekstur, kandungan mineral, serta proses pembentukannya, tanah di Indonesia dibedakan menjadi beberapa jenis, dan berikut penjelasannya satu persatu. Pertama, ada tanah humus. Tanah humus terbentuk dari pelapukan sisa-sisa tumbuhan maupun hewan. Proses pembusukan ini menghasilkan tanah yang berwarna gelap, bertekstur gembur, dan kaya akan unsur hara. Kandungan bahan organik yang tinggi membuat tanah humus mampu menyimpan air dan udara dalam jumlah cukup, sehingga sangat baik untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Tanah ini banyak ditemukan di daerah hutan, terutama hutan tropis yang memiliki keanekaragaman tumbuhan tinggi. Karena kelebihannya itu, tanah humus sangat ideal untuk pertanian, perkebunan, dan berkebun karena bisa menumbuhkan tanaman dengan subur dan cepat. Tidak heran jika tanah ini sering disebut sebagai emas hitam bagi para petani. Kedua, tanah pasir. Tanah pasir terbentuk dari pelapukan batuan beku, seperti granit atau basal. Teksturnya berbutir kasar, tidak melekat, dan memiliki pori-pori yang besar. Kondisi ini membuat air cepat meresap dan sulit dipertahankan di dalam tanah. Akibatnya, tanah pasir memiliki tingkat kesuburan yang rendah karena unsur hara mudah terbawa oleh aliran air. Meskipun demikian, tanah pasir masih memiliki kegunaan tertentu. Tanah ini sering dimanfaatkan sebagai bahan campuran konstruksi, pembuatan kaca, serta media tanam untuk tanaman tertentu yang membutuhkan aliran air yang lancar. Ketiga, tanah liat. Tanah liat terbentuk dari pelapukan batuan yang mengandung mineral aluminium silikat. Teksturnya halus, lengket ketika basah, dan mengeras bila kering. Sifat ini membuat tanah liat sulit ditembus air, tetapi mampu menahan kelembapan dan unsur hara lebih lama dibandingkan tanah pasir. Karena sifatnya tersebut, tanah liat kurang cocok untuk pertanian jika tidak diolah terlebih dahulu, karena aliran air yang buruk bisa menghambat pertumbuhan akar tanaman. Namun, tanah liat memiliki nilai ekonomi yang penting karena sering dijadikan bahan baku industri keramik, genteng, dan batu bata. Keempat, tanah gambut. Tanah gambut berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang membusuk di daerah rawa atau genangan air. Proses pembentukannya memerlukan waktu sangat lama karena berlangsung di kondisi yang minim oksigen. Tanah ini memiliki kadar air yang tinggi, tekstur lunak, dan tingkat keasaman yang cukup besar. Kondisi kimianya yang asam membuat tingkat kesuburannya rendah, sehingga tidak cocok untuk menanam sebagian besar tanaman pangan. Tanah gambut banyak ditemukan di daerah rawa di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Meski tidak cocok untuk pertanian, tanah gambut kini berperan penting sebagai penyimpan karbon alami yang besar bagi bumi kita. Kelima, tanah aluvial. Tanah aluvial adalah jenis tanah yang terbentuk dari endapan lumpur dan pasir yang dibawa oleh aliran sungai, kemudian mengendap di dataran rendah atau lembah sungai. Tanah ini umumnya memiliki tekstur lempung berpasir, kaya akan mineral, dan tingkat kesuburannya tergolong tinggi. Warnanya bervariasi,
mulai dari coklat muda hingga kelabu, tergantung dari jenis bahan asal endapannya. Karena sifatnya yang subur, tanah aluvial banyak dimanfaatkan untuk lahan pertanian, terutama untuk menanam padi, palawija, serta berbagai jenis tanaman hortikultura atau sayur mayur. Keenam, tanah vulkanis. Tanah vulkanis terbentuk dari hasil letusan gunung berapi, berupa material abu, pasir, maupun batuan yang mengalami pelapukan secara perlahan. Tanah ini umumnya berwarna hitam atau coklat tua dan mengandung berbagai jenis mineral yang sangat kaya, seperti kalium, kalsium, dan magnesium. Kandungan mineral inilah yang membuat tanah vulkanis memiliki tingkat kesuburan yang sangat tinggi. Ciri-cirinya adalah lapisan atas berwarna gelap, teksturnya gembur dan berpori, serta pH-nya berkisar antara 4–7, yang berarti cukup netral hingga sedikit asam. Tanah jenis ini banyak ditemukan di sekitar lereng dan kaki gunung berapi yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif lagi. Ketujuh, tanah laterit. Tanah laterit terbentuk akibat pelapukan yang sangat intensif di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan tinggi. Karena hujan yang deras, unsur hara dan mineral yang mudah larut ikut terbawa air, sehingga yang tertinggal hanyalah residu oksida besi dan aluminium yang tidak larut. Nama, laterit, sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti bata, karena tanah ini bisa mengeras seperti batu bata jika terkena panas matahari. Ciri-cirinya yang paling khas adalah warnanya merah bata atau kekuningan. Teksturnya biasanya berlempung, padat, dan bisa menjadi sangat keras saat kering. Sayangnya, tingkat kesuburannya tergolong rendah karena unsur haranya sudah banyak tercuci oleh air hujan. Meskipun demikian, tanah ini mudah menyerap air namun juga cepat kering kembali. Kedelapan, tanah kapur. Tanah kapur, atau sering juga disebut tanah terarosa maupun tanah Mediteran, adalah jenis tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur atau batu gamping. Warnanya biasanya putih, abu-abu terang, atau kecoklatan karena kandungan karbonat yang sangat tinggi. Tanah ini bersifat basa dengan pH berkisar antara 7,0 sampai 8,5. Teksturnya bervariasi dari berpasir hingga liat, namun pori-porinya besar sehingga air sangat mudah meresap masuk. Sayangnya, tingkat kesuburannya rendah karena sedikit mengandung unsur hara dan bahan organik. Karena air cepat meresap, tanah ini juga mudah sekali kering saat musim kemarau. Kesembilan, tanah regosol. Tanah regosol adalah jenis tanah mineral yang masih tergolong muda dan proses pembentukannya belum sempurna. Bahan induknya belum terkonsolidasi dengan baik, sehingga tanah ini belum mengalami pelapukan yang dalam. Akibatnya, struktur atau profil tanahnya masih sangat sederhana, biasanya hanya terdiri dari lapisan atas dan lapisan bawah saja, tanpa adanya lapisan tengah yang jelas. Tanah ini umumnya banyak ditemukan di daerah yang materialnya masih baru terbentuk, seperti lereng gunung atau daerah aliran sungai. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu tanah andosol. Tanah andosol sebenarnya juga termasuk jenis tanah vulkanis, namun memiliki ciri khas tersendiri. Namanya berasal dari bahasa Jepang. An berarti hitam dan du berarti tanah, sehingga sering disebut juga sebagai tanah hitam vulkanis. Tanah ini terbentuk dari pelapukan material letusan gunung berapi seperti abu, tuf, dan batu apung. Banyak ditemukan di daerah pegunungan tinggi di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Kelebihannya, tanah ini sangat subur dan gembur, sehingga sangat cocok untuk pertanian tanaman sayuran, buah-buahan, kopi, teh, tembakau, serta padi. Sangat baik juga dijadikan lahan perkebunan dan hutan tanaman industri. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai berbagai jenis tanah yang ada di Indonesia. Semoga materi ini bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya mengenal tanah, karakteristiknya, dan bagaimana cara memanfaatkannya dengan bijak demi kelangsungan hidup dan lingkungan yang lestari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Labanang al Yaure.